Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan MFK 1 poin A, yaitu regulasi terkait manajemen fasilitas dan keselamatan yang meliputi poin A dan poin J. Jadi dalam standar akreditasi rumah sakit, khususnya poin MFK 1, di sini kita baca dulu standarnya, yaitu rumah sakit mematuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bangunan, prasarana, dan peralatan medis. Oke. Nah, maksud dan tujuannya apa? Yaitu kita baca aja. Pimpinan rumah sakit dan penanggung jawab MFK bertanggung jawab untuk mengetahui dan menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan, keselamatan gedung, dan lain sebagainya. Lalu pada elemen penilaian yang pertama, yaitu MFK 1, pada poin yang ini, di sini disebutkan rumah sakit menetapkan regulasi terkait manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK yang meliputi poin A sampai J pada gambaran umum. Oke, yang poin A sampai J itu apa sih pada gambaran umum? Di sini adalah nih. Oke, jadi ada kepemimpinan dan perencanaan, keselamatan, keamanan, pengelolaan B3, proteksi kebakaran, peralatan medis, sistem utilitas, penanganan kedaruratan dan bencana, konstruksi dan renovasi, serta pelatihan. Oke. Nah, jadi pada poin ini, jadi apa sih yang harus dibuat? Pasti teman-teman wajib membuat regulasi. Namanya regulasi itu adalah pedoman dan panduan. Oke. Nah, regulasi terkait manajemen fasilitas dan keselamatan ini itu bisa dalam berbentuk banyak hal. Yang pertama itu adalah program, panduan, pedoman, SOP, ataupun instruksi kerja gitu. Jadi silahkan dipilih. Tapi biasanya kalau dalam akreditasi yang diminta itu adalah programnya terlebih dahulu beserta panduannya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu seperti apa, contohnya adalah seperti ini. Jadi dalam poin MFK 1 itu bisa teman-teman buat secara gabungan atau kumulatif, atau secara pecah-pecah atau terpisah. Jadi poin A sampai poin J dipisah masing-masing, programnya masing-masing, atau bisa tergabung dalam satu program besar. Contohnya adalah di sini. Oke. Jadi ini adalah program MFK-nya, contohnya adalah seperti ini. Pokoknya intinya adalah masuk semua ya, poin A sampai poin J. Keselamatan, keamanan, P3, pencegahan pengendalian kebakaran, prasarana, sampai dengan pendidikan K3. Jadi mohon maaf, maksudnya MFK ya, bukan K3 saja. Nah, jadi di sini sudah ada semua, poin A sampai poin J masuk semua. Nah, karena ini berupa program, maka teman-teman itu wajib membuat rencana usulannya gitu. Contoh dalam kegiatan keselamatan di rumah sakit apa aja sih kegiatannya? Kegiatan itu pertama menjadi atau melakukan asesmen risiko untuk mengidentifikasi bangunan. Oke, yang kedua melakukan pemetaan area berisiko. Yang ketiga perencanaan koordinasi dengan unit terkait penyediaan fasilitas pendukung. Yang keempat pemantauan risiko, dan kelima adalah integrasi dengan program K3RS. Lalu untuk keamanan rumah sakit, nah poinnya apa saja? Nah poin ini bisa teman-teman tentukan sendiri gitu. Cara paling gampang dalam membuat program MFK ini adalah dengan melihat standar yang ada di standar akreditasi rumah sakit gitu. Contoh, misal kita pengen tahu program keselamatan ini isinya apa aja sih? Ya pasti teman-teman silahkan cek poin MFK 4 terkait dengan keselamatan. Oke. Mana ya? Nah, poin MFK 3, mohon maaf, terkait dengan keselamatan. Nah, di dalam standar ini isinya tuh apa aja? Nah, itulah yang teman-teman masukkan ke dalam kegiatannya gitu. Contoh, di sini udah jelaskan ya. Rumah sakit menerapkan proses untuk mengelola dan memantau keselamatan. Oke. Yang meliputi yang pertama, pengelolaan risiko keselamatan, penyediaan fasilitas pendukung, pemeriksaan fasilitas atau dan lingkungan. Nah, 3 kegiatan ini wajib dimasukkan ke dalam program. Makanya kalau kita buat program MFK itu di dalamnya sudah ada kegiatan tersebut. Oke. Contoh, tadi apa nih? Pemetaan area berisiko. Di sini adakah? Nah, di sini adalah pengelolaan risiko. Oke. Penyediaan fasilitas pendukung. Di sini adakah? Perencanaan terkait penyediaan fasilitas.
dukung. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, jangan hanya kopas gitu. Kenapa? Karena kalau bahasanya kopas ini terlalu general. Bahasanya tuh bahasa standar. Makanya dalam membuatnya itu teman-teman wajib lagi melihat dalam kebutuhan teknisnya seperti apa. Jadi bahasanya tuh bahasa teknis. Apa yang kita butuhkan dalam pengelolaan keselamatan. Contoh, misalnya di sini diminta pengelolaan risiko keselamatan. Nah, ini kan secara general banget ya. Bahasanya itu bahasa standar. Nah, bahasa teknisnya kayak gimana sih kalau kita ingin membuat kegiatannya? Ya pasti melakukan manajemen risiko gitu. Mengidentifikasi bahaya, asesmen risiko, dan pemetaan risiko. Makanya di program MFK yang kami buat itu tulisannya seperti ini. Melakukan asesmen risiko gitu. Ya karena emang kegiatan teknisnya ya asesmen risiko gitu. Lalu yang kedua, penyediaan fasilitas pendukung yang aman. Nah, penyediaan fasilitas pendukung yang aman ini sebenarnya bahasanya terlalu lagi-lagi bahasa standar ya. Tentu saja ketika teman-teman ingin menerapkan standar ini di rumah sakit gitu, teman-teman wajib melihat rumah sakitnya. Apa sih fasilitas pendukung yang dibutuhkan unit saya, rumah sakit saya gitu. Contoh yang paling aman atau yang paling gampang fasilitas pendukung yang aman ini, kita lihat tujuannya untuk mencegah kecelakaan dan cedera. Ini seperti contohnya itu adalah footstep atau iya footstep ya. Jadi ada arah buat naik, ada arah buat turun di tangga, atau misalnya anti slip di tangga. Itu kan fasilitas-fasilitas pendukung untuk mengurangi bahaya dan kecelakaan. Nah, itu silakan teman-teman taruh di programnya seteknis itu gitu. Nah, kalau di sini biasanya ini perencanaan dan koordinasi dengan unit terkait. Kenapa? Karena mungkin di rumah sakit saya gitu itu adalah penyediaan fasilitas pendukung yang aman itu bukan ajukan oleh MFK atau K3RS, melainkan oleh unit masing-masing. Makanya bentuk kegiatan di sini adalah perencanaan dan koordinasi dengan unit terkait, sehingga penyediaan fasilitas pendukung yang aman untuk maksud dan tujuan tadi itu dilakukan oleh unit masing-masing gitu. Oke. Lalu yang ketiga, di sini standarnya adalah pemeriksaan fasilitas dan lingkungan. Nah, ini fasilitas dan lingkungan itu kegiatannya banyak ya. Bisa dalam bentuk ronde fasilitas atau bisa juga dalam waktu pemeriksaan atau pemeliharaan secara berkala. Tapi di sini kami tidak membuat bahasa tersebut, tapi melakukan kegiatan pemantauan risiko keamanan. Gitu. Sehingga pemantauan ini bisa meliputi berbagai macam hal gitu, mulai dari unsafe action, unsafe condition gitu, atau pemeriksaan berkala alat-alat, pemeriksaan berkala bangunan, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini teman-teman gak perlu bingung dalam membuat perencanaan atau regulasi MFK gitu, karena tinggal dicontek aja standarnya mintanya apa, itu yang teman-teman masukkan ke dalam program, tapi jangan di copy paste plek ketiplek, melainkan silakan diubah, diamati, ditiru, modifikasi sesuai bahasa teknis rumah sakit masing-masing gitu. Oke, jelas ya? Mungkin dari saya sekian, karena untuk MFK 1.1 ini lumayan gampang susah. Jadi teman-teman tinggal buat aja programnya dan juga panduannya. Untuk panduannya sendiri sebenarnya teman-teman juga bisa lihat dari standarnya butuhnya apa gitu. Kalau di kami panduannya itu saya spill sedikit ya. Contoh panduan keselamatan, bentuknya tuh kayak gini. Tentu saja dengan format panduan sesuai rumah sakit masing-masing. Tuh. Nah, isinya apa? Otomatis isinya itu adalah meliputi hal-hal yang ada di program keselamatan gitu. Jadi tadi program keselamatan ada 5, otomatis isinya standar dari 5 kegiatan tersebut itu dimasukkan ke dalam panduan keselamatan. Contoh tadi pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada ronde fasilitas, yang ketiga ada apa lagi ya tadi ya? Ini ronde fasilitas lagi, oke, safety patrol. Yang keempat ini ada laporannya, ini ada alat pelindung diri, penyediaan fasilitas yang aman. Lalu yang terakhir itu ada apa lagi ya di sini? Perlengkapan, ini penyediaan fasilitas yang aman lagi. Nah, inilah yang teman-teman yang tadi saya maksud.
Ini pemeriksaan kesehatan karyawan, masuk sarana deteksi penunduran kebakaran, upaya keselamatan pada proses evakuasi ya, konstruksi dan renovasi. Jadi semua masuk di dalam aspek-aspek dalam program, masuk ke dalam panduan ini. Silahkan teman-teman cari aja referensinya di Google bisa, di WHO bisa, di buku-buku lainnya itu juga bisa. Oke, jelas tanpa panjang-panjang, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.